hormati Bapak Ibu dosen UKIN, STPK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, tanggal 5 Mei 2025, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yakobus Wantik, asal sekolah saya SMP Negeri 1 Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Kirong. Pada hari ini saya akan membawakan materi video pembelajaran yaitu tentang sakramen tobat. Selamat pagi semua, silakan duduk. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, kira-kira di antara anak-anak ada yang sakit? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Berarti dari rumah ke sini dalam keadaan sehat. Oke, baik. Mari anak-anak, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Kita membuka dengan doa. Jadi, siapa yang bisa pimpin doa? Ya, mari maju. Tuhan, terima kasih atas pilihan pada pagi hari ini. Kita mau mulai pelajaran agama dan pagi dan ibadah kami sampai selesai. Amin. 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 Ya. Terima kasih ya teman kita. Yang lain silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen tobat. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, di Katolik ada berapa sakramen? 7. 7 ya? Benar, 7 sakramen. Yang pertama sakramen apa? Iya. Apa tadi? Baptis. Yang kedua? Salah. Harus urutannya. Baptis baru sakramen Ekaristi. Setelah Ekaristi, yang biasa uskup berikan itu apa? Krisma. Setelah Krisma baru tobat. Setelah tobat, apa lagi? Hah? Terus. Harus ada 7. Baru 4 ya? Berarti yang kelima apa? Hah? Apa? Muhammad masih ke 6 tuh. Kelima masih apa? Kelima itu pengurapan orang sakit. Ke-6 baru imamah. Ke-7 perkawinan. Jadi Katolik memiliki 7 sakramen. Sekarang kita akan belajar tentang urutan yang keempat, yaitu sakramen pertobatan. Bukan permandian ya, pertobatan. Berarti tobat. Kira-kira kalau kita sudah bicara tentang pertobatan, berarti dalam hidup kita kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masalah tobat ini ya. Tobat. Kira-kira perbuatan tobat ini bagus kah tidak? Saya kira bagus tuh. Kalau kita bertobat berarti kita menyesali segala salah dan dosa kita. Kalau untuk kita yang Katolik itu sekurang-kurangnya aturan yang ditetapkan oleh gereja itu pertobatan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi pas kita mau masuk Paskah, ya toh, itu harus ada pertobatan. Terus Natal, ada pertobatan. Jadi pertobatan itu ada 3 versi ya. Pertobatan yang dilakukan secara langsung, secara terbuka. Jadi pertobatan yang dilakukan secara tertutup, dan pertobatan yang dilakukan secara langsung dengan Tuhan. Ya toh?
secara terbuka berarti kita jalan, kita ketemu imam di mana, kita mulai koreksi diri kita tuh cerita pengalaman kita yang kita anggap itu berdosa. Yang kedua, kita pengakuan di depan imam. Dalam gereja kah di ruangan tertutup toh? Ruangan tertutup, kita masuk, kita berhadapan dengan imam. Jadi kita mengaku dosa di sana. Yang ketiga, kita mengaku secara pribadi dari hati saya dengan Tuhan langsung. Iya toh? Iya. Oke, baik. Jadi pertobatan berarti kita memeriksa hidup kita kembali. Jadi kita memperbaiki kita punya hidup, kita mengoreksi kembali sampai dengan kita harus buang, kita memperbaharui kita punya hidup itu kembali menjadi bagus. Iya toh? Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan apa itu pertobatan, nanti kita akan nonton sekilas video yang ada di depan ini. Boleh toh? Yang berkali Yesus, dia mengampuni setiap orang, berteman dengan orang berdosa, tidak cukup mencukai. Dan kita tahu mereka butuh kebenaran. Perhatikan, ini semakin banyak. Berhenti, apa itu sepuluh bang? Ya, aku yang menjaganya. Aku sendiri. Dan ini hewan ternak keluargaku. Ayahku yang bertanggung jawabnya kepada kamu. Aku. Ya, jika kamu mempercayakan semuanya padamu, berapa kamu punya tanggung jawab ini? Aku. Apakah kau Yesus dari Nazaret? Benar. Mereka memanggilmu guru. Tapi kau bahkan bersama orang-orang berdosa dan mengutukkan. Para pemimpin baik Allah meminta kau menjelaskan hal ini. Jika kamu menunjukkan kehidupan aku di antara bilang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau menggunakan 99 dan cari domba yang bilang sampai ditemukan? Dan jika kau menemukannya, dengan benar kau akan miskin memberi dan membawanya pulang. Lalu kau akan memanggil teman-teman dan berkata, aku menanyakan, aku telah menemukan domba benar. Sama juga dengan sukacita dan keluarga jika satu orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan daripada 99 lain yang sudah benar dan tidak terhilang. Tersebut dari ayahmu. Aku bukan hanya sangat buruk. Aku berdoa masalah yang besar sekali. Ayah akan mengampuniku. Aku tidak akan bisa pulang lagi. Gitu. Ada dua versi video yang kita nonton nih. Sebelum kita mulai dengan kita punya kegiatan yang lain-lain, kalau bisa kita bisa bikin kelompok dulu dua kelompok. Bisa? Kita bagi dua saja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah, 5 di sebelah. Bisa? Coba kamu bagi dulu.
Biar 4-4 saja. Ya, kalau bisa meja-meja kita kasih geser dulu toh, kita bikin lingkaran kah begini, saling berhadapan. Satukan dulu toh meja-mejanya. Yang ini saja keluar toh, itu 2 kursi keluar, tinggal ini satu saja begini. Itu kasih keluar ke sana lagi. Iya. Meja sambung dia. Begini toh. Iya, 4-4. Sebelah lagi. Kamu sebelah lagi begitu. Bisa? Aku ambil di sini saja. Iya, bagus saja. Oke, baik. Mohon kita dengar ke sini. Yang tadi kita nonton video itu ada 2 versi ya. Yang pertama tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang anak yang hilang. Kira-kira menurut pemahaman kalian seperti apa? Kamu bisa tulis masing-masing dalam kamu punya kertas. Bisa toh? Domba yang hilang. Berarti siapa gembalanya? Bisa toh? Gembala berarti Yesus sendiri. Yesus tidak mau membiarkan kita semua, dia masih tetap menjaga kita biarpun kita berada dalam dosa. Yang seperti itu, sesuai apa yang kita pahami, coba kita tulis dulu. Iya, yang pertama. Yang kedua tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, berarti anaknya bukan hilang, dia sudah lama keluar dari rumah. Kamu sudah nonton videonya toh? Dia sudah lama dia sudah ambil barang-barang banyak, dia keluar, dia main-main sampai habis baru dia mau pulang. Terus bagaimana tindakan-tindakan yang sedang terjadi sebentar dia pulang? Coba kamu tulis semua. Bagaimana perasaanmu ketika kamu nonton? Oke, ayo kita mulai. Singkat-singkat saja ya, tidak terlalu ini. Jadi kita saling tukar pikiran, coba kita cerita kembali apa yang kita nonton tadi. Cukup 1 orang yang tulis sudah 1 orang yang tulis. Jadi kita yang lain kita beri masukan, ya toh, sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya yang pertama tadi itu masalah domba yang hilang, berarti Tuhan dia seperti apa, pokoknya apa yang kita pikirkan tadi kita tulis. Yang berikutnya tentang bagaimana anak yang hilang. Yo, dia sudah angkat, kita punya barang banyak sekali dia bawa keluar, baru dia pulang dengan tangan kosong. Ya, boleh. Jadi kamu saling kasih tahu teman-teman. Pertama itu begini. Jadi yang saya pikirkan nanti kita tulis begini. Kita biasa-biasa.
Sudah? Singkat-singkat saja ya. Oke, baik. Kalau sudah, coba kita pertanggungjawabkan dulu. Sedikit-sedikit saja. Sudah, kamu saling komunikasi bebas-bebas saja. Jangan terlalu pasif ya. Kelihatannya masih malu-malu. Ingat deh, kelompok apelnya sebelah sini ya. Sini. Iya, pokoknya yang berwarna pink-pink berarti love langsung di tengah. Ya, langsung. Ayo lanjut. Lem baik-baik tuh, lem baik-baik. Ini kenangan. Supaya satu kali saya bisa lihat,
dia punya ini pernah begini, ya toh? Dengan tujuan kita harus memperbaiki kita punya hidup. Iya kan? Jadi dia sambung itu dipakai. Sudah? Ayo. Sudah. Tulis. Tulis. Ya, itu masing-masing ya. Jangan, kau pernah bikin begini tuh kau tulis, tidak ada yang itu. Ayo, mari kita. Sudah kan? Sudah? Masih satu nih. Oh, sudah. Baik. Kelompok B sudah luar biasa. Jadi apa yang mereka berpikir bahwa tindakan perbuatan yang tidak baik berarti dosa. Sudah kita mulai sharing terakhir kita sharing. Jadi saya lihat di mana kan kamu tidak tahu toh. Saya ambil semua satu kali, saya rangkum nanti. Kelompok A di sini. Oh, ini baru tempel saja. Ayo, hurry up. Hurry up. You milik berata, you jual semuanya. Hurry up. Lelem. Bung operator ini lama sampai. Operator sensor.
Oke, baik. Sudah? Kalau sudah kita duduk, Pak Guru mau akhiri kita punya kegiatan. Jadi begini, hari ini kita belajar tentang tobat. Tobat berarti segala perbuatan, tindakan kita yang kita lakukan dianggap itu salah. Jadi tadi Pak Guru sudah bilang bahwa sekurang-kurangnya kita harus mengaku dosa. Jadi mengaku dosa sekurang-kurangnya kalau kita Katolik itu berapa kali? Berapa? Dalam 1 tahun pasti dua kali. Boleh lebih, kalau memang dosa mau banyak, boleh 100 kali sudah. Karena Tuhan itu maha pengasih. Ya itu sudah Terus contoh kita sudah dengar cerita tadi Cerita tadi itu anak yang hilang dia sebuah keluar kita punya harta kekayaan. Kalau di sini apa harta kekayaan itu? Uang uang, mobil, apa semua dia bawa. Baru dia kembali ke rumah dengan kosong-kosong, dengan pakaian yang robek. Tetapi Bapa masih mengampuni. Jadi kalau kita juga merasa kalau kita melakukan segala tindakan yang berdosa, berarti kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Oke, baik. Mari adik-adik semua, anak-anakku, hari ini kegiatan belajar kita sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita atur posisi kembali dulu Sudah Iya, oke, baik. Kita duduk kembali pada posisi kita yang semula. Pak Guru mau tanya satu hal. Kira-kira bagaimana perasaanmu ketika saya nonton di depan? Senang atau tidak? Senang. Senang atau tidak? Senang. Luar biasa ya toh. Kalau kita sudah nonton berarti kita bisa memahami jalan cerita. Terus dia punya maknanya. Maknanya sudah jelas toh. Kalau Bapa berarti itu Tuhan sendiri. Jadi kita punya PR. Kalau saya pulang, saya harus memperbaiki Kalau kemarin ini Mama suruh pergi cari sayur di kebun, tapi saya bilang, Mama anjing ini saya malas Iya toh, yang itu kita perbaiki dia Bisa? Bisa. Itu PR untuk kita semua. Bisa? Bisa. Kalau misalnya mungkin saya pun teman ini dia kemarin cerita-cerita saya, macam dia bagus kah? Yang begitu bolehkah tidak? Tidak, kita berusaha harus baik kembali. Boleh? Kira-kira begitu tugas kita di rumah untuk setiap saat kalau kita tinggal nanti kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Siapa yang bisa pimpin doa kita? Doa penutup. Siapa?
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang selesai dalam agama pada hari ini. Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.